أشهد أن لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat sidang rahimakumullah jami'an. Kewajiban mengikuti as-sunnah dan menjauhi bid'ah. Rasulullah SAW menyuruh kita mengikuti sunnah beliau dan melarang kita mengadakan acara ritual yang baru yang tidak dibangun di atas dalil atau yang disebut dengan bid'ah. Karena agama Islam telah sempurna dan cukup apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya
dan yang diterima sebagai tuntunan sunnah as-sunnah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para sahabat dan tabi'in. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa." Artinya, barang siapa yang mengadakan suatu amalan yang baru yang tidak dibangun di atas dalil di dalam agama ini, di dalam masalah urusan kami ini, yang di luar syariat kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini disepakati oleh kesahihannya oleh para ulama dan as-sunnah. Para ulama as-sunnah. Dalam riwayat lain disahihkan juga dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa." Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat kami, maka amalannya itu tertolak. Hadis ini kadang banyak yang disalah atau gagal paham di dalam menafsirkannya. Ada yang berkata, kalian Ahlus Sunnah Salafiyah kadang-kadang sedikit-sedikit bid'ah, make bid'ah, itu bid'ah, hasil juga bid'ah, dan lain sebagainya. Bahkan dia bilang, mukamu sampai rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga bid'ah, kamu juga bid'ah. Ini karena tidak memahami amruna fi amrina, ya. Man ahdatsa fi amrina, yang dimaksud di sini masalah agama, masalah urusan kami, yaitu agama. Kalau Nabi menyerahkan, kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umur dunyakum, kata Rasul. Sementara yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah tentang agama, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sangat melebar sehingga tidak membaca apa yang tertulis dalam hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu masalah agama. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Artinya, berpegang teguhlah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku, dan berpegang teguhlah padanya, dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi gerahamamu. Jauhilah perbuatan perkara-perkara yang tidak berdasar dalil, tidak dibangun di atas dalil, yaitu perkara-perkara baru yang diadakan. Karena setiap amalan yang diadakan itu adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, dalam khutbah Jumat beliau, "Amma ba'du," seperti yang kita baca tadi, "fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun." Selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik ajaran adalah ajaran Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang diadakan setelah itu, setelah agama yang sudah sempurna, dan setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Muslim dalam Ibnu Majah dan Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Nisa'i dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, berkata dia, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'auha an-nasu hasanatun." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh banyak manusia. Lihat di dalam Al-Gharib ala inkari al-bid'ah wal hasanat wal hadith wal
Hawadits oleh Abu Syamah Asy-Syafi'i. Dalam hadis-hadis yang tertera di atas terdapat peringatan keras dari mengada-adakan berbagai kebid'ahan dan penegasan bahwa bid'ah adalah sesat. Ini semua agar menjadi peringatan bagi umat Islam tentang besarnya bahaya bid'ah, sekaligus untuk mengajak mereka menjauhi tindakan melakukan kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surah Al-Hasyr ayat 7. Apa saja yang disampaikan Rasul kepada kalian, terimalah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Allah juga berfirman, "Falyahdhar alladziina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Surah An-Nur ayat 63. Maka hendaklah kalian berhati-hati daripada menyalahi perintah Rasul, agar takut tertimpa cobaan dalam hatinya atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Menurut Ibnu Katsir, al-fitnah di ayat ini adalah cobaan dalam hati yang berupa kekafiran atau kemunafikan atau bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW satu suri tauladan, contoh teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah, surganya Allah dan hari akhir, mengharapkan Allah dan surganya, yaitu di hari akhirat, dan banyak, dan Rasulullah itu sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah juga berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'azim." Surat Taubah ayat 100. Artinya, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Insya Allah kita mengikuti mereka muhajirin dan ansar, insya Allah taala dengan baik. Kalau mengikuti dengan baik, dengan kesempurnaan pengikutan, insya Allah Allah ridho, Allah ridho. Dan mereka yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar di kalangan sahabat Nabi itu, Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka yakni surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ajaran Islam telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridho Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk umat ini agama mereka, dan telah mencukupkan bagi mereka nikmatnya, sedangkan Rasulullah SAW tidak meninggalkan dunia kecuali setelah menyampaikan dakwah beliau secara paripurna. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa segala ucapan ataupun perbuatan, yaitu amalan yang diadakan oleh orang-orang sepeninggal beliau dan mereka lakukan sebagai
semua itu adalah sebuah kebidahan yang tertolak untuk si pelaku, tidak diterima dan kembalikan kepada pelaku bid'ah tadi. Meskipun tujuannya dan beranggapan itu adalah sangat baik. Para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama salafus saleh setelah mereka menyampaikan peringatan keras terhadap bid'ah dan mengajak untuk menjauhi hal ini, tiada lain karena bid'ah adalah merupakan ajaran tambahan yang dinisbatkan kepada Islam dan merupakan olah membuat syariat yang tidak ada izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping hal itu merupakan tasyabbuh, perbuatan yang menyerupai musuh-musuh Allah, yaitu di kalangan umat sebelum kita, yakni Yahudi dan Nasara, dalam tindakan mereka menambah dan mengurang, mengada-ngada hal yang baru dalam agama mereka yang tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, tindakan bid'ah secara tidak langsung menyeret untuk mengatakan bahwa agama Islam tidak sempurna. Jelas-jelas ini adalah kekeliruan yang sangat fatal dan tindakan mungkar yang sangat jelek serta bertentangan dengan firman Allah yang kita baca tadi, surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Di samping menyalahi hadis-hadis Rasulullah SAW yang secara nyata mengingatkan dengan keras dari berbagai fitnah dan mengajak menjauhi bid'ah. Dari mengadakan acara maulid atau semacam yang tersimpul dalam Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan agama. Seandainya Allah mengatakan tanpa ada maulid atau dan sebagainya bid'ah-bid'ah yang lain itu, seandainya tidak kita lakukan, itu berarti dia mengatakan bahwa agama ini tidak sempurna. Seandainya dia memasukkan itu adalah masalah agama. Kaum muslimin rahimahumullah, tanpa dilakukan dalam rekaan mereka ini terkadang bahaya besar. Di samping ia bermuatan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini untuk para hambanya dan telah mencukupkan nikmatnya pada mereka. Rasulullah SAW pun telah menyampaikan bahwa beliau sampai tuntas. Dakwah Islam ini telah beliau sampaikan sampai tuntas. Tidak ada satu jalan pun yang tidak beliau terangkan kepada umatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kaum muslimin rahmatullah, dengan penjelasan tadi jelaslah bagi kita bahwa agama ini sudah sempurna, tidak perlu tambahan lagi, tidak perlu pengurangan dan modifikasi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan dan telah menyempurnakan dan telah ridho Allah Subhanahu wa taala Islam ini sebagai agama bagi kita semua. Allah Ta'ala fi Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi
والعفو والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
sana. Kadang-kadang nih kalau ada nampaknya sering kali gitu. Kalau kilogram 3 ya, apotnya kalau terlalu Ayo. sebenarnya dua kali kalau nak ditolong Iyalah salah di jalan. terlihat pasang itu Cuma di rumah. mahalnya kalau itu betul masuk Iya ya. Hiper ya, hiper aktif. Iya kan? Jangan terlalu aktif. Nanti capek, kelelahan ya. Lupa nanti ya. Alhamdulillah, iyalah. Alhamdulillah ada syukur. Nah baru Muhammad Hafiz wah, pas sekali ya. Kita bikin ya ini apa? Sule. Tuna lengkap. Tuna lengkap dong. Barakallahu fiik. Gaya. Apa sayang nak? Apa sayang? Apa sayang? Yang dulu.